koneksi antar materi modul 2.2 terkait dengan pembelajaran sosial emosional, disusun oleh saya Muhammad Irfan Faris dengan fasilitator Bapak Juari SPDMA dan Ibu PP yaitu Ibu Safrina SPD MPD. Saya calon guru penggerak angkatan 10 dari SMKS Kerabat Kita Bumiayu. Kemudian yang pertama adalah definisi dari pembelajaran sosial emosional. Pembelajaran sosial emosional itu merupakan pembelajaran untuk meningkatkan kompetensi sosial emosional. Apa saja kompetensi tersebut? Antara lain adalah yang pertama, kesadaran diri. Kemudian yang kedua, manajemen diri. Yang ketiga, kesadaran sosial. Yang keempat, keterampilan berelasi. Dan yang kelima adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ada beberapa cara untuk meningkatkan kompetensi melalui pembelajaran sosial emosional. Di antaranya adalah pembelajaran secara eksplisit. Jadi kita menyampaikan keterampilan-keterampilan atau kompetensi-kompetensi sosial emosional tersebut langsung secara eksplisit kepada siswa kita. Bisa dalam suatu jam khusus ya. Kemudian bisa juga dengan cara terintegrasi dengan mata pelajaran yang lain. Misalkan ketika saya mengajar matematika, di situ saya menyisipkan pembelajaran sosial emosional ya. Dalam menyisipkan tersebut dalam kegiatan pembelajaran itu bisa kelima-limanya disiapkan atau dua kompetensi yang dimasukkan ke dalam pembelajaran ya, tergantung seperti apa kondisi di kelas kita, apakah bisa dimasukkan ke dalam RPP kelima-limanya kemudian dilaksanakan juga kelima-limanya, ataupun ketika kita membuat RPP ternyata waktunya terlalu panjang, nah itu nanti bisa disesuaikan. Kemudian apa sih keterkaitan kompetensi sosial emosional? Yang pertama itu keterkaitan pembelajaran sosial emosional itu dengan profil belajar Pancasila. Ya, karena profil belajar Pancasila itu salah satu impian ya bagi pendidikan di Indonesia. Penjelasannya adalah ketika seorang murid perlu mengeluarkan ide yang orisinil untuk memerlukan sebuah pemecahan masalah, diperlukan juga kemampuan bernalar kritis ya, dan dapat melihat permasalahan yang ada. Ya, otomatis di sini memerlukan kompetensi sosial emosional yaitu kesadaran diri. Ya, sudah seperti apa ini diri kita memahami kondisi yang ada, kemudian melakukan kreasi-kreasi ya. Setelah sadar akan kemampuan kita, emosi kita, fokus selanjutnya adalah memanajemen atau memanajeri, mengatur diri kita supaya menemukan sesuatu ide yang kreatif. Nah, dua kompetensi ini terkait dengan profil belajar Pancasila yaitu kreatif.
Selanjutnya, misalkan dari pemikiran yang tadi di awal ditemukan solusi yang hasilnya juga perlu mempertimbangkan akhlak kepada makhluk hidup yang lain. Ya, otomatis ketika kita mengambil keputusan itu kita tidak bisa egois dengan diri kita saja, ya, tetapi dengan lingkungan itu juga harus diperhatikan. Nah, di sini harus menguasai kompetensi sosial emosional, yaitu keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Maka profil pelajar Pancasila yang diharapkan adalah dapat beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, ya, karena tadi kita harus memperhatikan orang lain saat mengambil keputusan. Dan yang ketiga, dalam mewujudkan solusinya, siswa perlu melibatkan orang lain dengan tetap menghargai keragaman latar belakang, kemudian budaya yang dimiliki oleh orang lain. Dalam hal ini, siswa menerapkan kesadaran sosial, kemudian keterampilan berelasi dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Profil pelajar Pancasila yang diharapkan itu adalah siswa itu dapat bergotong royong dan berkebinekaan global. Jadi ketika sosial emosionalnya itu sudah terpenuhi, maka profil pelajar Pancasila yang kita cita-citakan juga akan mengikutinya, karena ini sejalan dengan kompetensi sosial. Untuk meraih kreatif, untuk meraih beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, untuk dapat bergotong royong dan berkebinekaan global, itu harus memiliki kompetensi sosial emosional yang baik.